Assalamualaikum sahabat muslim. Cerita kali ini tentang 4 pekerjaan yang mendatangkan pahala berlimpah. Bekerja pada prinsipnya adalah ibadah, yakni mencari rezeki dan karunia Allah di muka bumi. Sebagaimana para nabi dan sahabat juga bekerja untuk melangsungkan kehidupan mereka. Nah, ada beberapa pekerjaan yang mendatangkan pahala berlimpah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ayat ini menjelaskan bahwa setelah menunaikan hak Allah, maka manusia dianjurkan untuk mencari karunia Allah, untuk memenuhi hak diri dan juga makhluk lain. Namun dalam menjalankannya tidak lupa selalu mengingat Allah, entah dengan membaca Al-Quran, sholat, zikir pagi, petang, atau aktivitas taqarrub lainnya. Seseorang dituntut bisa memanfaatkan apa yang dia miliki, waktu, umur, harta, ilmu, bahkan profesi yang dilakoninya. Ibadah itu tidak melulu tentang ibadah mahdhah saja. Segala sesuatu yang bisa membuat Allah ridha serta sesuai dengan aturannya akan bernilai ibadah. Perkara yang dimulai dengan basmalah akan mendatangkan keberkahan. Sebaliknya yang tidak, maka terputuslah keberkahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Hadis riwayat Al-Khatib. Inilah beberapa profesi atau pekerjaan yang mendatangkan pahala yang berlimpah. Pekerjaan yang mendatangkan pahala berlimpah yang pertama yaitu bekerja sebagai medis. Dokter, bidan, perawat atau sejenisnya memiliki keutamaan yang luar biasa dalam Islam. Adalah pahala yang berlimpah untuk mereka karena sehari-hari mereka menolong orang sakit atau membutuhkan perawatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang membesuk sesama muslimnya yang sakit pada waktu pagi kecuali akan mendoakan 70.000 malaikat hingga waktu sore bagi muslim yang menjenguk itu. Dan bila seseorang muslim itu membesuk pada waktu sore, maka mendoakan 70.000 malaikat hingga waktu pagi. Dan bagi muslim yang membesuk saudaranya itu buah-buahan yang terpetik dari dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Pekerjaan yang mendatangkan pahala berlimpah yang kedua adalah pedagang atau penjual. Salah satu pekerjaan rekomendasi Rasulullah SAW adalah berdagang. Dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu an, Nabi SAW ditanya mengenai mata pencarian yang halal. Nabi SAW menjawab, amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Selain itu, bagi pedagang yang beriman yang berjualan di pasar memiliki kesempatan untuk mendapatkan sejuta kebaikan dan dihilangkan sejuta keburukan. Barang siapa yang masuk pasar kemudian membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata dan tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan atau kekuasaan dan baginya lah segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dialah yang maha hidup dan tidak pernah mati, di tangannya lah segala kebaikan dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Maka Allah akan melunaskan baginya 1 juta kebaikan, menghapuskan darinya 1 juta kesalahan, dan meninggikannya 1 juta derajat dalam riwayat lain dan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi 3428 dan Ibnu Majah 2235. Lebih dahsyat lagi adalah imbalan bagi pedagang yang jujur. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2139, Al-Hakim nomor 2142. Pekerjaan yang mendatangkan pahala berlimpah yang ketiga adalah bekerja dengan hasil tangan sendiri. Selain jual beli, pekerjaan rekomendasi Rasulullah SAW adalah segala pekerjaan yang dihasilkan oleh tangan sendiri, paling baik dan paling besar keberkahannya. Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud alaihissalam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2072. Wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Hadis riwayat Ahmad nomor 4 halaman 151 Hasan li ghairihi.
Contoh pekerjaan dengan tangan adalah bercocok tanam, kerajinan, mengolah kayu, pandai besi, dan menulis. Home industry atau segala sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan tangan pun termasuk kategori pekerjaan ini. Imam Nawawi rahimahumullah berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah pekerjaan dengan tangan. Menurut Imam Nawawi rahimahumullah, bercocok tanam itu lebih baik. Ada 3 alasan yang melatar belakanginya, yaitu bercocok tanam termasuk pekerjaan dengan tangan, tawakal seorang petani itu tinggi, dan kemanfaatannya untuk orang banyak, termasuk pula manfaat untuk binatang dan burung. Pekerjaan yang mendatangkan pahala berlimpah yaitu guru atau pengajar. Perkara yang lumrah untuk dimaklumi adalah kemuliaan pekerjaan seorang guru, karena salah satu pekerjaan sekaligus amalan yang pahalanya terus mengalir adalah dengan cara mengajarkan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta semua makhluk di langit dan bumi, bahkan semut-semut dalam lubangnya serta ikan-ikan di lautan, bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2685. Meski hanya disebutkan beberapa poin jenis pekerjaan, sejatinya setiap pekerjaan halal insya Allah bernilai di sisi Allah karena akan menjadi wasilah untuk amal kebaikan lainnya, seperti memberi nafkah, bersedekah, menguatkan ibadah lain, membantu orang lain, serta bermanfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan memberi like, share, dan subscribe.